Mas Rajo. Jadi malu sendiri Miss Mayanya. Nggak apa-apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kita Batu Raja Learning Center dalam segmen podcast. Kali ini podcastnya bersama saya Maya Sari Okta Putri. Udah lama ya nggak gabung sama saya, udah lama nggak ngeliat saya di channel YouTube ini. Oke, kali ini kita akan bahas apa? Kita hari ini akan bahas tentang seseorang yang sangat spesial di Batu Raja Learning Center. Siapakah dia? Siapa ya? Nantilah. Ya, kalian bisa tebak dulu. Cluenya adalah beliau ini adalah seseorang yang sangat humoris, unik, energik, ganteng, apalagi siapakah dia? Oke, jangan berlama-lama, terlalu lama intro nanti di belakang layar sedikit ribet. Oke, kita kenalan langsung saja dengan tamu spesial saya hari ini, yaitu our tutor, Mr. Ragil. Boleh kenalan Mr. Ragil, nama panjangnya, kemudian asal-usulnya dari mana, boleh diceritain sekarang. Oh, boleh. Saya perkenalkan, nama saya Ragil Pangestu. Saya berasal dari Air Karang Batu Raja. Saya di sini sebagai pengajar Batu Raja Learning Center. Saya mengajar bahasa Inggris di BLC. Oke, nama panjangnya tadi Ragil Pangestu, teman-teman. Kalau di BLC biasa dipanggil siapa? Mr. Ragil, Kakak Ragil, atau Adik Ragil, atau Mas Ragil? Tergantung orangnya biasanya. Kalau orangnya lebih muda, biasanya dia panggil Mr. Ragil. Okay. Kalau orang lebih tua, dia memanggil Mas Ragil biasanya. Oke. Gitu. Kalau Mas lebih terkesan ke Mas-mas kayak lebih romantis ya, Mas Ragil gitu. Iya. Yeay, Mas Ragil. Panggilnya Mas aja biar lebih akrab ya teman-teman ya. Boleh. Mas Ragil. Jadi malu sendiri Miss Mayanya. Nggak apa-apa. Oke, Mas Ragil. Kapan sih bergabung pertama kali di Batu Raja Learning Center? Oke, Miss Maya ambil bantal karena Miss Maya nggak pede. Oh, kalau untuk pertama kali masuk PLC itu, saya itu sebenarnya mendapat info dari kakak saya. Okay. Kalau di kakak saya itu mendapat informasi kalau mereka ingin mencari guru bahasa Inggris waktu itu. Jadi saya berkunjung ke tempat itu dan saya waktu itu mencarinya pakai Google Map. Dan ada cerita lucunya. Nah, saya itu kesasar sebenarnya. Saya sampai ke ujung STM di atas itu sampai. Jadi belum tahu lorong untuk masuk ke BLC ini sebelumnya. Jadi menarik nih ceritanya. Jadi awal bergabung di BLC itu pertama kali Mr. Ragil ini tahu dari jalur orang dalam. Dari kalau bisa kayak gitu kandung ya. Jadi gitu ya. Pertama kali dia cari BLC dan ya dia tersesat. Begitu cerita Mr. Ragil. Jadi awal gabung itu di tahun berapa? Ya awal tersesat itu. Itu awal tahun 2021. Oke, 2021. 2022. Oh, 2022. Salah, 2022. Karena 2021 saya baru lulus untuk kuliah waktu itu. Oke, 2022 ya yang fix tadi ya. Kemudian jadi bergabung di BLC itu untuk pertama kali itu mengajar apa? Karena kan di sini tertulis bahwa Mr. Ragil ini adalah tutor di BLC, artinya pengajar. Kalau untuk mengajar, Mr. Ragil mengajar apa di BLC? Saya mengajar di bahasa Inggris karena saya waktu itu jurusannya bahasa Inggris kalau. Oke, jadi sesuai dengan lulusan bahasa Inggris gitu, mengajar bahasa Inggris. Berapa total siswa sekarang Mr. Ragil? Kalau total siswa dari bulan ini, karena hari ini sudah bulan November kan, berarti siswanya itu udah 8 kalau nggak salah. 8 siswa. Jadi 8 siswa itu terdiri dari 1 siswa SMP dan 7 siswa SD. Oh, jadi 7 siswa SD dan satunya siswa SMP total siswanya. Oke, mengajar bahasa Inggris ya. Kalau saya kasih sesuatu yang berbau-bau translate Inggris, mungkin Mr. Ragil bisa ya
Iya. Tapi apa ya yang bisa saya gunakan di sini? Oh, mungkin bantal yang saya pakai ini, Mr. Ragil. Nih, Miss Maya nggak bisa nih baca think outside the box. Apa ini artinya? Miss Maya cuman bisa baca aja nih. Apa ya? Kalau kita uji ya teman-teman, kira-kira kalau seorang tutor bahasa Inggris di BLC itu kira-kira gimana sih pengetahuannya? Oke, apa ini kira-kira Mr. Ragil? Kalau di bahasa Inggris kan think outside the box, berarti berpikirlah di luar kotak. Oke, jadi kayak apa ya, kita out of the box ya Mr. Ragil. Kayak Lebih gitu. kreatif ya, lebih bebas ya, berpikirlah di luar freedom gitu ya. kotak, gitu. Oke, jadi itu artinya. Jadi ternyata kemampuan tutor bahasa Inggris di BLC emang best ya. Oke, jadi kayak promosi. Oke, ke selanjutnya nih ya. Oke, karena tadi kan banyak siswa ya, otomatis dari banyak siswa ini sangat banyak karakter. Ada yang cengeng, ada yang cranky, ada yang bosenan, ada yang marah, ada yang tidak mau mengalah. Gimana sih? Kita ambil salah satu sifat kalau menghadapi anak yang bosenan nih, gimana? Kalau menghadapi anak yang bosenan ya kita memakai metode game. Karena mereka kan mudah bosan dengan penjelasan yang guru biasanya kan. Karena kalau kita bimbel ini kan kita lebih ke individual siswanya. Bukan kalau guru kan biasanya kalau di sekolah dia lebih ke semua murid. Jadi murid yang enggak mengerti yang dijelaskan oleh guru, mereka akan bingung. Mereka tidak akan tanya balik ke gurunya. Kalau guru bimbel kita bakal memfokuskan ke satu murid kayak gitu. Caranya dengan games tadi, apa kita membuat games tebak-tebak kata dalam bahasa Inggris, bisa berupa warna, animals, hewan kayak gitu, atau bisa juga bernyanyi. Ya, kayak gitu. Bernyanyi. Jadi kalau misalnya untuk bernyanyi itu apakah semua murid semuanya harus bernyanyi? Enggak. Caranya itu dengan menguasai dulu apa sih materi yang ingin dinyanyikan. Misalnya kalau alfabet, kita harus menghafal alfabet dulu baru bisa menyanyikan alfabet kayak gitu. Sampai siswanya benar-benar paham ini mau nyanyikan kayak gimana. Kalau misalnya siswa yang paham, dia bisa mengajarkan ke siswa yang itu yang tidak paham itu. Oh, jadi kayak metodenya saling mengajarkan. Ya, saling mengasih tahu. Anak satu, anak yang satu ini akan mengajari teman yang lain. Ya, karena dia lebih tahu daripada yang satunya. Kalau untuk maksimal dalam satu kelas itu berapa sih maksimalnya kalau bahasa Inggris? Kalau bahasa Inggris jujur itu kayaknya 3 orang, terkadang 4 orang kayak gitu. Oke, jadi satu kelasnya itu 3 sampai 4 orang biar belajarnya lebih maksimal. Ya. Oke, kalau untuk metode yang dipakai agar anak muridnya itu tertarik atau interesting gimana sih Mr. Ragil, biar jadi Mr. Ragil tuh jadi titik fokus anak-anak itu gimana? Kalau daya tariknya itu ke muridnya itu lebih ke kayak apa ya namanya itu, bahasa Inggris itu keren loh, ngerti? Bahasa Inggris itu keren. Ketika kamu melihat sesuatu yang berbahasa Inggris itu pasti keren. Anak-anak juga beranggapan seperti itu. Misalnya contoh, kalau di tempat-tempat lain itu kalau misalnya kayak restoran itu semuanya memakai bahasa Inggris. Jadi kalau anak-anak melihat film, kartun atau sesuatu yang berbau bahasa Inggris pasti mereka berkata keren. Oke, gitu. Jadi kayak gimana caranya Mr. Ragil jadi fokus itu? Mr. Ragil menunjukkan misal kayak berbicara bahasa Inggris gitu ya, biar anak-anak itu tertarik. Kayak, wow, Mr. Ragil keren gitu ya. Kayak gitu. Oke, jadi ibaratnya kayak kalau di restoran itu ibaratnya kalau kita nasi goreng 15.000, tetapi kalau udah diganti bahasanya jadi fried rice bisa 25.000 gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya Mr. Ragil cuma bilang pisang di depan papan tulis, itu akan terlihat biasa saja di mata anak-anak, tetapi ketika dia bilang banana atau banana kan, itu anak-anak jadi wow, Mr. Ragil bilang apa gitu ya. Gitu Mr. Ragil ya metodenya. Kemudian selama mengajar di BLC ya, tentunya banyak sekali yang sudah dilewatin nih tentang ngajar anak-anak sama anak-anak, kemudian sama teman-teman satu kantor gitu ya. Kalau dengan anak-anak, hal lucu atau unik yang pernah dialamin sama anak-anak itu apa sih Mr. Ragil? Kalau hal lucu itu ini ya, kalau misalnya kan kata Miss Maya tadi, kata mbaknya tadi, kalau misalnya anak-anak itu memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda. Ada yang bosen, ada yang mudah emosi, terkadang ada anak yang kalau kita segak dikit dia langsung takut kayak gitu. Nah,
Saya ada cerita lucu. Kalau misalnya ini anak awalnya tuh rajin, tapi pada saat udah di tengah-tengah, kita udah tahu sifat aslinya kayak gimana. Nah, awalnya dia mengikuti pelajaran, tetapi saat di tengah jalan dia apa ya, bosen, kadang suka ngomong sendiri, kadang-kadang suka mencela omongan gurunya, jadinya nggak sopan gitu anaknya. Jadi gimana tuh cara Mr. Ragil ngadepin kalau udah kejadian? Artinya gini, si anak udah ngerasa nyaman tuh sama Mr. Ragil kan. Gimana cara ngadepinnya kalau bilang menegaskan pada anak itu kita ada batas, kamu siswa, saya tutor. Gimana tuh cara ngadepinnya? Kalau untuk cara ngadepinnya itu ya saya sebagai tutor di BLC sering memberi nasihat kepada anak itu. Oke, kayak kasih pengertian ya? Ya, ngasih pengertian kalau saya ini sebagai tutor dan kamu sebagai murid. Ada batasannya, karena sebagai murid harus menghormati seorang guru. Oke, jadi kalau misalnya waktunya main, ya waktunya main. Kalau waktunya belajar, waktunya belajar. Ya, benar. Jika kamu menuruti aturan saya, maka saya akan memberikan apa yang kamu mau. Seperti itu kira-kira ya. Kan di sini udah lama tuh Mr. Ragil. Kira-kira harapan kedepannya untuk BLC ini apa nih? Harapan BLC untuk kedepannya itu semoga BLC ini ya bisa menjadi tempat bimbingan belajar yang terfavorit dan terkeren sepanjang sejarah, kayak gitu. Bisa juga ini kan tidak hanya bahasa Inggris di BLC itu. BLC itu terdapat semua mata pelajaran, bisa IPA, bisa bahasa Arab, bisa juga tematik, membaca, menulis, atau berhitung. Nah, tidak hanya bahasa Inggris saya inginnya, supaya semua mata pelajaran yang ada di BLC itu bisa menjadi mata pelajaran terfavorit di BLC. Oke, jadi harapan kedepannya tuh semoga BLC itu jadi tempat bimbel terfavorit. Iya, tempat bimbel terfavorit. Di Batu Raja, bahkan di Sumatera Selatan, kalau bisa di seluruh Indonesia ya. Kalau tadi kita udah bahas tentang siswa, kemudian Mr. Ragil udah ngajar apa aja, kemudian kita sudah tahu kemampuan dari Mr. Ragil. Sekarang kita menggeser sedikit ke arah yang sedikit personal tentang Mr. Ragil. Oke, pertanyaan yang pertama mungkin agak sensitif. Apakah Mr. Ragil sudah berkeluarga? Kalau berkeluarga sih belum. Not yet. Berkeluarga maksudnya di sini adalah memiliki wife ya. Kalau bahasa Inggrisnya seorang istri ya. Seorang istri. Iya. Maksudnya kalau tentang orang tua itu pasti sudah. Oke. Maksudnya tuh sudah berkeluarga, have children, atau wife, istri gitu. Oke, pertanyaan kedua secara personal. Awal beradaptasi di BLC Mr. Ragil, apakah memiliki tekanan, kemudian apakah selalu happy atau gimana nih pertanyaan? Perasaannya, bukan pertanyaannya, salah. Kalau cerita agak panjang ya ceritanya ya. Oke. Awal-awal masuk BLC itu karena ini informasinya dari saudara saya, jadi saya nggak pikir panjang lagi ke BLC itu, langsung ke BLC, ke BLC. Nah, pas capcus ke BLC, ke BLC. Nah, sampai di BLC, dikenal kelas sama, kalau nggak salah namanya Mr. Dedi. Nah, Mr. Dedi waktu itu sebagai Mr. Dedi lagi dadah-dadah. Nah, Mr. Dedi ada di belakang kamera ya. Jadi saya pertama kali ketemu Mr. Dedi, dan Mr. Dedi ini waktu itu tutornya sebagai tutor komputer kalau nggak salah. Nah, masih sekarang? Masih aktif. Masih aktif sebagai tutor komputer. Masih. Oke. Jadi lanjut ya ceritanya. Jadi sesudah ketemu Mr. Dedi ini, nah saya dikenalkan sama Mr. Dedi. Kata Mr. Dedi kalau misalnya saya harus ketemu dengan pemilik dari PLC ini, kalau nggak salah namanya Mas Gusti Randu kayak gitu. Jadi waktu itu ketemu dengan Mas Randu, dan saya diresmikan sebagai training di BLC ini. Oke. Jadi awalnya training ya? Iya, awalnya training. Gimana perasaannya setelah sekian lama bergabung di BLC? Selama di BLC ini ya saya merasa mungkin agak sedikit menyenangkan. Mungkin ada di tim kami yang dari BLC sedikit kompak kayak gitu. Sudah di fase jatuh cinta mungkin ya? Ya, fase nyaman lah. Oh, bukan belum jatuh cinta ternyata? Belum, nyaman aja. Pertahankan mungkin untuk 1 tahun sudah di fase jatuh cinta, kemudian lengket, menetap gitu ya? Gitu, iya. Oke, sangat menarik sekali ya berbincang dengan Mr. Ragil ini, sangat positif sekali, energinya terpancar sangat positif sekali. Oh, orangnya sangat energik, menyenangkan. Sepertinya menyenangkan belajar dengan Mr. Ragil ini.
Oke, saya rasa obrolan kita sudah semakin kesini, kesana, kemana, sangat panjang. Iya. Itu tadi ya udah nggak jelas, sudah alur ngidul ngelantur. Nggak jelas. Kita ya. sudahi saja perbincangan kita pada hari ini. Intinya gini, kesimpulannya adalah bahwasanya orang-orang atau tutor-tutor di BLC, semua tim yang ada di BLC itu unik, kemudian sangat-sangat menyenangkan dengan kemampuannya masing-masing. Salah satunya ini adalah Mr. Ragil, kemudian sangat positif vibe sekali, memotivasi. Jadi simpelnya orang-orang atau tutor-tutor di BLC ini adalah orang-orang yang sangat-sangat berenergi positif sekali. Kemudian lagi kalau dari Mr. Ragil ini, dari kesimpulannya cara menghadapi anak-anak itu, kalau untuk yang SD itu kalau belajar tidak usah monoton karena itu akan menimbulkan trauma pada anak. Jadi belajarnya dengan cara selingi dengan bermain, dengan games. Tapi kalau untuk anak-anak yang sudah lanjut atau sudah masuk di fase serius, perbanyak latihan soal. Itu adalah kesimpulan kalau dari soal mengajar dari Mr. Ragil tadi. Kemudian kalau dari sisi personal, Mr. Ragil ini sangat energik, memancarkan energi positif, sangat-sangat saya sangat kagum. Sesuai saya akan menjulukinya our best teacher in BLC. Ya, thank you. Oke, ini saya akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih Mr. Ragil Ya, sudah sama-sama. mau berkunjung ke ruangan kita, ke podcast kita. Untuk teman-teman BLC semuanya, jangan bosan untuk terus selalu nontonin channel YouTube kita, apapun itu segmennya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam motivasi.